Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, renungan atau sermon today pada hari ini berjudul 3 keinginan. Saudara-saudara, 3 keinginan ini yang sering diperebutkan oleh manusia demi memuaskan hawa nafsunya, tetapi 3 keinginan ini juga yang sering membuat manusia terpuruk, jatuh, bahkan binasa. Saudara-saudara, 3 keinginan ini hampir dapat dikatakan mewakili keinginan-keinginan manusia di dunia ini. Saudara-saudara, saya mengajak kita membaca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai dengan 17. 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai dengan 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara-saudara, kita coba bahas saudara-saudara tentang 3 keinginan ini. Yang pertama, keinginan mata. Keinginan mata ini kita tahu salah satu bagian dari panca indera kita. Kita melihat keindahan alam, kita melihat kemewahan orang, kita melihat kemewahan si A, si B, kita juga mau. Itu tidak salah dan tidak berdosa sepanjang kita bisa berusaha bekerja dengan baik dan mencapainya, tentunya dengan cara yang halal. Tetapi keinginan mata yang dimaksud di sini adalah keinginan mata yang membawa kita terpuruk, bahkan bisa berdosa di hadapan Tuhan, dan bahkan kita bisa melanggar hukum. Kita karena memenuhi keinginan mata demi gengsi yang kita pegang, kita harus lebih dari saudara-saudara kita yang lain, kita harus lebih dari tetangga kita yang lain, kita harus lebih dari orang-orang lain. Kita berbuat sesuatu yang salah demi haus pujian, kendati harus menyikut orang lain, demi gengsi, bahkan harus melanggar hukum, demi memuaskan mata, dan segala cara ditempuh yang dapat melanggar firman Tuhan dan juga melanggar hukum. Ini kita harus hati-hati, saudara-saudara. Kuncinya pengendalian diri. Kemudian keinginan daging. Saudara-saudara, terkait dengan keinginan daging, biasanya kita salah satu yang biasa mungkin saudara-saudara dengar, yaitu keinginan seks. Kemudian pesta pora yang lengkap dengan mabuk-mabukan dan kepuasan daging lainnya. Ini juga oleh firman Tuhan ditegur orang-orang yang demikian. Kita harus hati-hati, kita harus waspada mengendalikan diri kita. Kemudian ada lagi yang ketiga, keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup ini terkait dengan kesombongan, tidak mau dikalah, tidak mau kalah sama orang lain. Saya harus lebih, masa si A lebih dari saya? Dari saudara-saudara kita, saya harus lebih, saya paling hebat. Dari tetangga kita, dari orang sekampung, bahkan orang mungkin sekota, saya harus paling lebih dari yang lain. Tentunya terkait demi gengsi, kita mengejar kepuasan demi mengalahkan orang lain. Kendati itu melanggar hukum, kendati itu melanggar firman Tuhan. Istilah-istilah yang mungkin saudara pernah dengar, menjilat ke atas, menendang ke bawah, itu yang dipakai. Orang lain biar celaka, kena injak, kena tendang. Kendati saya asal supaya saya naik, kendati orang lain tertekan, orang lain menjadi rugi, demi saya naik, menjilat ke atas, menendang ke bawah, memuaskan atasan, tetapi orang yang di bawah kita injak, kita perdayakan, dan lain sebagainya. Ini juga salah, saudara-saudara, demi keangkuhan hidup. Jadi ada 3, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Ini semuanya harus kita kendalikan. Saudara-saudara, memang berbicara tentang pengendalian diri, ini hal yang mudah diucapkan, tetapi sukar untuk dilakoni, sukar untuk dikerjakan,
sukar untuk dipraktekkan. Kalaupun kita praktekkan, mungkin belum full, belum optimal, masih setengah-setengah, atau mungkin masih 2/3. Tetapi bukan kata sukar di sini bukan berarti tidak bisa, tetap bisa. Tergantung dari kita. Maukah kita sungguh-sungguh berupaya? Maukah kita sungguh-sungguh mencarinya? Maukah kita sungguh-sungguh melawan kehendak yang salah dari diri kita, melawan daging kita? Tentunya, saudara-saudara, ini perlu perjuangan. Saudara-saudara, marilah di tahun 2023 ini yang sekarang masih masuk bulan yang kedua, bulan Februari, kita berubah ke arah yang lebih baik. Walaupun ada banyak tantangan, banyak ujian. Masa belajar kita adalah seumur hidup, tapi ujiannya tiba-tiba. Masa belajar ini adalah seumur hidup, jadi bagaimanapun kita harus berjuang dan berjuang untuk mewaspadai agar 3 keinginan itu selalu terkendali dan tidak berjalan di luar kendali kita. Belajar atau masa belajar adalah seumur hidup, tapi ujiannya tiba-tiba dan tidak ada jadwal ujiannya, saudara-saudara. Tidak ada roster ujiannya. Tiba-tiba diuji. Hasilnya lulus atau tidak. Kalau tidak lulus, kita jatuh, kita bangkit lagi, kita bangun lagi, kita usahakan seterusnya. Coba kita baca di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan 24. Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan 24. Ayat yang ke-23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat 24, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi saudara-saudara, dalam melakoni hidup ini, dalam perjalanan hidup kita, bisa saja orang jatuh, bisa saja ada kegagalan, tetapi kita tidak tergeletak. Ada tangan Tuhan yang menopang kita. Dan sepanjang kita juga berusaha dengan sekuat tenaga supaya kita menjauhi hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Sebab ada tangan Tuhan yang menopang, menjaga, menopang kita sehingga tidak jatuh tergeletak. Saudara-saudara, berjuanglah dan berjuanglah lagi sampai pada titik akhir di mana Dia berkata, Dia adalah huruf besar, adalah Dia yang mempunyai hidup kita, berkata, pulanglah nak ke rumahku, di negeri di mana tangis dan air mata tak ada lagi. Itu berarti perjuangan kita sudah selesai di dunia ini. Sekian renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman-Mu ini dapat tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami sehari-harinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.